Judul: Keanekaragaman Hayati untuk Keseimbangan Ekosistem. Pendahuluan 1. Pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati mencakup seluruh variasi makhluk hidup, mulai dari hewan, tumbuhan, mikroorganisme, serta ekosistem tempat mereka hidup. Itu tentunya tidak baik. Keanekaragaman hayati diukur dari variasi genetik, spesies, dan ekosistem di suatu wilayah. 2. Pentingnya keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati penting untuk stabilitas ekosistem, menyediakan berbagai sumber daya seperti pangan, air bersih, obat-obatan, dan jasa ekosistem lainnya. Banyak lah ya. Setiap spesies memiliki peran spesifik yang penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Poin utama, keanekaragaman hayati untuk keseimbangan ekosistem. 1. Keseimbangan ekosistem. Ekosistem yang seimbang bergantung pada interaksi yang harmonis antara berbagai spesies. Tanaman menyediakan oksigen dan makanan. Hewan membantu penyebaran biji dan menjaga populasi spesies lainnya. Mikroorganisme mendaur ulang bahan organik. Ketika satu spesies punah atau berkurang drastis, dapat mengganggu seluruh rantai makanan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Itu tidak baik, tentunya dong. 2. Kerusakan ekosistem akibat punahnya spesies. Punahnya hewan atau tumbuhan tertentu dapat mengakibatkan hancurnya ekosistem. Contohnya, jika predator puncak hilang, populasi herbivora meningkat yang menyebabkan rusaknya vegetasi dan mempengaruhi spesies lainnya. Kasihan kita. 3. Peran keanekaragaman hayati dalam jasa ekosistem. Pemurnian air. Tumbuhan membantu menyaring air di ekosistem daratan dan perairan. Pengendalian iklim, hutan sebagai paru-paru bumi, menyerap karbon dioksida dan mengatur suhu global. Penyerbukan. Keberadaan serangga seperti lebah penting untuk menyerbukan tanaman pangan. Daur ulang nutrisi. Mikroorganisme di tanah berperan dalam proses dekomposisi dan daur ulang nutrisi. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati. 1. Perubahan iklim. Perubahan suhu dan pola cuaca dapat memaksa spesies beradaptasi baru atau menghadapi kepunahan. 2. Perusakan habitat. Deforestasi, pembangunan perkotaan, dan konversi lahan pertanian menyebabkan hilangnya habitat-habitat alami. 3. Perburuan dan perdagangan liar. Spesies diburu hingga hampir punah untuk diambil bagian tubuhnya atau diperjualkan dibelikan. 4. Pencemaran lingkungan. Limbah industri dan plastik dapat mempengaruhi kehidupan hewan, laut, dan ekosistem perairan. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati. 1. Konversi in situ dan ex situ. In situ, perlindungan spesies di habitat alaminya seperti taman nasional dan cagar alam. Ex situ, perlindungan spesies di luar habitat alami seperti kebun binatang dan bank bersih. 2. Rehabilitasi habitat. Mengembalikan kondisi habitat yang rusak untuk memulihkan populasi spesies yang ada di dalamnya. 3. Pendidikan dan kesadaran publik. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keanekaragaman hayati dan dampak negatif kegiatan manusia terhadap alam. 4. Pengembangan kebijakan dan peraturan pemerintah dan organisasi global perlu diberlakukan undang-undang yang melindungi spesies terancam punah serta mengatur perdagangan hewan liar. Kesimpulannya, keanekaragaman hayati adalah fondasi dari keseimbangan ekosistem yang sehat. Kehilangan satu spesies dapat membawa konsekuensi serius bagi ekosistem secara keseluruhannya melalui pelestarian, rehabilitasi, habitat, dan kesadaran kolektif.
kita dapat melindungi keanekaragaman hayati untuk generasi mendatang dan menjaga keseimbangan